Hari ini Siska ingin bercerita tentang kue tiga raja. Kue tiga raja adalah kue yang unik karena kami mengkonsumsinya juga pada hari yang unik. Kue itu sebenarnya dikonsumsi setiap tanggal 6 Januari, hanya karena kue ini banyak peminatnya. Siska lihat dari bulan Desember kue ini sudah dijual di mana-mana ya. Apa sih istimewanya kue ini, kenapa disebut kue tiga raja? Kue ini pada saat kita membelinya, kita juga dibekali mahkota. Mahkotanya seperti ini nih. Siska pakai aja deh. Ya. Nah, ya. Kue tiga raja ada dua jenis, yaitu yang berbentuk krim dengan isi kacang almond dan brioche dengan manisan buah. Nah, dua-duanya di dalamnya ada figurin boneka dan kacang fava. Bagian kegigit itulah yang akan mendapat mahkota. Nah, Siska udah kegigit tuh, makanya Siska ada mahkotanya ya. Kue tiga raja menurut Siska adalah kue sosialisasi. Jadi pada saat kita dulu ya, waktu belum ada pandemi, biasanya kita bikin acara tuh untuk makan kue tiga raja. Jadi biasanya kita beramai-ramai, terus kuenya dipotong-potong dan dibagi-bagikan ya. Udah kumpul-kumpul makan-makan, terus kita bagikan kuenya, dan yang mendapat hadiah, yang kegigit, yang mendapat mahkota itu sebenarnya adalah permainan, tapi antar kita ya, yang nanti yang kegigit juga harus beli lagi kuenya gitu loh. Cuman itu sih kayaknya trik-trik marketing ya. Sebenarnya yang lebih seneng sih karena pada saat makan kue gitu ya, kita akan jadi kumpul-kumpul gitu loh. Kue ini dimakan bertepatan dengan hari Epifani. Hari Epifani adalah hari di mana tiga raja dari timur membawa hadiah untuk anak-anak Yesus di Bethlehem, dan oleh pihak marketing kue itu dijadikan event ya. Jadi kita selain tadi ya dimulai dari tanggal 6 Januari, padahal sudah dicuri start sebelumnya juga oleh toko-toko kue, dan kita biasanya memakannya itu sepanjang bulan Januari. Jadi di akhir Desember sampai akhir Januari biasanya. Permainan seperti ini ya untuk mendapatkan mahkota sudah dimulai sejak zaman Romawi kuno, yaitu pada saat pesta Saturnalia. Pesta di mana siapapun dari kelompok itu akan menjadi raja atau ratu sehari setelah kegigit kacang fava. Jadi biasa ada makanan yang dibagikan, terus di dalamnya ditaruh kacang parang itu tadi ya. Dan kalau misalnya mereka kegigit, mereka akan dinobatkan menjadi raja atau ratu sehari yang boleh melakukan apa saja, sehingga pada saat matahari tenggelam mereka tuh puas gitu ya. Biasanya juga ada yang kalau misalnya budak-budak itu kadang-kadang suka balas dendam dengan majikannya, tapi hati-hati kalau di zaman Romawi itu kalau balas dendamnya kebangetan nanti malah begitu matahari tenggelam dianya juga ikut tenggelam gitu ya. Oke, tapi ide ini menarik sekali. Kenapa kacang fava diselipkan ke kue tiga raja? Pada akhirnya pada saat dikomersialisasikan, kacang fava itu ada di dalam kue tiga raja. Di salah satu era itu ya, Siska lupa tahunnya, pokoknya adalah begitu kegigit harus membeli kue itu lagi, membawanya lagi. Nah, pada saat itu kan orang-orang juga mungkin gak semuanya mampu ya yang ikut permainan itu, sehingga pada saat mereka menggigit kacang tersebut, mereka malah menelannya, sehingga tidak ada yang membawa kue itu gitu loh di zaman itu. Sehingga yang ya orang-orang kan kreatif banget ya,
Mereka akhirnya pikir, daripada berbentuk kacang bisa ditelan, ya kenapa dibikin aja yang keras gitu kan, yang dari keramik supaya nggak curang lagi gitu loh. Jadi sebenarnya boneka figurin itu dibikin supaya tidak terjadi kecurangan lagi gitu loh. Tapi kacang fafanya juga dimasukin karena ide dari adanya kue Tiga Raja itu berawal dari sana gitu loh. Karena penjualan kue itu juga sangat menguntungkan, ada toko kue yang berani memberikan door prize, jadi boneka figurinnya diganti emas batangan gitu loh. Nggak tahu berapa gram, tapi Siska pernah dengar ya. Biasanya kan kita membeli emas hadiahnya kue. Nah, kalau ini membeli kue hadiahnya emas tuh udah kayak membeli sabun aja kali ya, hadiahnya bisa rumah, bisa mobil gitu ya. Kreativitas marketing yang luar biasa sehingga membuat kue Tiga Raja ini penggemarnya juga banyak. Selain enak juga eventnya bagus sekali di musim dingin. Jadi biasanya kita makannya kalau enggak selepas makan siang atau jam minum teh atau pada malam hari. Itu pada saat sebelum terjadi pandemi. Nah, sekarang udah pandemi tapi kuenya tetap kita makan seperti biasa. Jadi nggak ada pengaruh. Ya, enak sih. Ya udah, Siska sudahin aja cerita ini sampai di sini. Semoga cerita ini menambah wawasan kita semua dan terima kasih sudah menonton.